Pasca banjir yang merendam 6 kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, warga di Kampung Lombo Masamba mengalami krisis air bersih. Warga menggunakan air keruh yang tergenang untuk mencuci pakaian mereka. Mencuci baju dengan air keruh. Kegiatan ini terpaksa dilakukan warga korban banjir di Kampung Lombo, Kelurahan Bonetua, Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, karena ketiadaan air bersih. Bahkan, warga kerap menggunakan air keruh untuk mandi dan aktivitas lainnya. Bantuan air bersih sebenarnya telah disediakan di posko pengungsian, namun hanya bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti minum dan makan. Air keruh ini berasal dari genangan karena belum adanya pembenahan saluran air di perkampungan. Sebagian permukiman warga masih terendam banjir, bercampur lumpur hingga setinggi 2 meter. Setiap hari pakai air keruh ini untuk mencuci atau bagaimana, Bu? Lagi mencuci, terus keluar lumpur-lumpurnya. Kalau air bersih untuk minum apa? Ada Ji. Ada. Ada di posko. Ada di posko. Oh, diambil sana. Sudah tersedia di posko. Sudah berapa lama ini banjirnya, Bu? Sudah 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Tapi belum dibantu ya untuk perbaikan ini. Ya belum. Mungkin masih lama. Hingga kini, sebagian wilayah di Kampung Lombo masih dipenuhi tumpukan material kayu yang terbawa banjir. Air sempat kembali meninggi karena hujan yang terjadi Senin malam. Kondisi ini menyulitkan warga untuk membenahi rumah mereka. Amran Amir, Kompas TV, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan penanganan bencana banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Eki Muzakir di sana. Selamat siang Eki, melihat banyak warga yang kesulitan air bersih untuk mencuci pakaian. Bagaimana bantuan sampai saat ini, apakah sudah diterima? Di paket sebelumnya, di informasi sebelumnya menyatakan bahwa air bersih memang ada, tapi hanya untuk air minum saja. Ya, kami baru dapat konfirmasi atau informasi bahwa sudah ada mulai disalurkan air bersih. Ini Pemda Luwu Utara juga bekerja sama dengan PMI untuk menyalurkan air bersih. Salah satunya di lokasi pengungsian di Rada dan Meli. Ada sekitar 4.000 liter yang disalurkan setiap harinya. Kedua lokasi pengungsian itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih di lokasi pengungsian tersebut. Di tempat itu memang ada ratusan warga yang mengungsi, utamanya di daerah terdampak di Kecamatan Baibunta, Resa. Kalau tadi lumpur masih banyak tergenang, juga air keruh masih ada di sana, Eki, itu artinya pembersihan belum dilakukan ya? Pembersihan sebenarnya sudah dilakukan sejak pekan lalu, namun memang ketinggian lumpur ini lumayan tinggi sehingga menyulitkan proses pembersihan. Rata-rata pembersihan dilakukan sejak pagi hingga sore dengan ketinggian lumpur dan pasir yang menggenang di sejumlah lokasi termasuk di Jalan Trans Sulawesi ini hingga mencapai 4 meter. Dan ini prosesnya butuh waktu yang cukup lama. Nah, kami memantau hingga hari ini proses pembersihan lumpur dan juga pasir pasca banjir bandang ini masih terus dilakukan di beberapa lokasi, termasuk di tempat kami melaporkan di kota Masamba yang merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Hingga hari ini masih proses pembersihan masih dilakukan. Sementara jalur utama, jalur Trans Sulawesi juga belum bisa diakses sepenuhnya. Ada beberapa titik yang masih terputus, termasuk di kota Masamba ini. Untuk jalan utama Trans Sulawesi lumpurnya sudah mulai dipindahkan. Namun genangan air masih setinggi 1 meter sehingga kendaraan belum diizinkan untuk melintas, Stefan. Andri. Ya, Eki, kalau berbicara soal proses pembersihan lumpur masih terus dilakukan, lalu bagaimana dengan proses pencarian korban hilang? Bagaimana para warga bisa mengetahui keluarga korban terdampak yang hilang? Apakah ada posko juga untuk mencari para warga yang kehilangan korban lainnya? Ya, ada beberapa posko yang didirikan termasuk di Kecamatan Masamba dan juga di Kecamatan Baibunta. Nah, hingga hari ini tim Basarnas masih terus melakukan pencarian. Masih ada sekitar 9 warga yang dinyatakan hilang. Dari sementara yang dinyatakan meninggal dunia atau ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa ada sekitar 38 orang. Nah, para tim SAR gabungan yang kini
sekitar 800 orang ini dikerahkan di sejumlah lokasi termasuk di Baibunta dan juga di Masamba untuk melakukan penyisiran, memastikan lokasi-lokasi pemukiman warga dan juga aliran sungai ini disisir untuk mencari korban jika ada yang ditemukan kembali. Reza. Ya, 38 meninggal dunia, 9 masih dicari, ribuan warga mengungsi akibat banjir bandang ini. Bantuan apa saja yang warga butuhkan hingga saat ini dan sudah tersalurkankah bantuan tersebut? Ya, kalau bantuan sebenarnya sudah tersalurkan, sebagian besar juga kami memantau di lapangan dan di lokasi pengungsian, termasuk di Rada juga kami sempat mengunjunginya. Beberapa tenda pengungsian ini sudah menerima berbagai bantuan, termasuk makanan dan juga air bersih. Bahkan posko juga sudah menampung beberapa bantuan, termasuk di posko penampungan bantuan di kantor Bupati Luwu Utara di Masamba, Sulawesi Selatan. Dan penyaluran sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, namun memang ada beberapa lokasi pengungsi yang cukup jauh sehingga proses penyaluran bantuan harus menggunakan alat khusus seperti motor trail dalam penyaluran bantuan, Resta.